Shalom. Sekali lagi katakan shalom. Haleluya. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah kupikirkan, sungguh telah kau sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah kupikirkan, sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Haleluya. Kami bersyukur ya Bapa. Segala puji hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini, buat kasih setia-Mu, buat rahmat-Mu yang
selalu baru setiap hari, buat segala kemurahan-Mu ya Tuhan yang sudah Kau sediakan bagi kami sepanjang hari ini, buat segala perlindungan dan penyertaan Tuhan sepanjang malam hari ini ya Bapa. Dan saatnya pagi hari ini kami mau bersama-sama bersekutu di dalam Engkau. Kami mau bersama-sama menghampiri tahta kasih karunia-Mu ya Bapa. Sebab hanya Engkaulah satu-satunya pengharapan dan kekuatan kami Tuhan. Tidak ada satupun di bumi ini, bahkan di langit dan bumi ini, yang seperti Engkau. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Demikianlah firman-Mu berkata Tuhan. Karena itu pagi hari ini sebelum kami menjalani hari yang baru, kami mau bertelut di kaki-Mu ya Bapa. Kami mohon ampun atas segala kelemahan keterbatasan kami. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami mohon supaya kami bisa hanya mengandalkan Tuhan, hanya mengandalkan kekuatan-Mu ya Bapa. Ampuni kami Tuhan. Basuh kami dengan darah-Mu. Tuntun kami hari ini ya Bapa, untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Ini hidup kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati akan perbincangan kami pagi hari ini. Kasih setia Tuhan tak pernah berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Selamat pagi. Halo, Spadi, Bu Frida. Selamat pagi. Ibu Siska, apa kabar Ibu Siska? Ibu Luar Fari. biasa. Luar biasa. Salam semuanya. Oh, jadi Tuhan. Bagaimana? Salam. Hari ini belum masuk yang ini, yang saya schedulekan untuk sharing, tapi nggak apa-apa. Sesuai kesepakatan kemarin, saya sama Pak Wid dan Pak Adam, ya kita mau lanjutkan nih Bro Adam, sedikit silakan. Bro Adam kemarin menyampaikan tentang membedakan roh ini ya. Kalau menurut catatan saya kemarin menyampaikan Pak Adam dari Yohanes pasal 1, pasal 1 Yohanes pasal 4. Ya, ayat yang pertama di situ. Bahwa kita buka dulu ke 1 Yohanes. Silakan saya langsungkan saja, mungkin Bro Adam ada yang mau ditambahkan. Ya, kemarin kita kembali ke dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 yang berkata, saudara-saudaraku terkasih, janganlah percaya akan setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah, di sini kemarin saya membagikan 3 langkah penting Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Yang pertama itu materai Roh Kudus, yang kedua itu baptis Roh Kudus, dan yang ketiga penuh Roh Kudus. Di mana akhirnya karunia ini kita dapat begitu waktu kita lahir, itu sebenarnya Tuhan sudah memberikan kita karunia. Nah, begitu kita bertumbuh, bergaul dengan Roh Kudus, yang pertama ini materai Roh Kudus, akhirnya yang dua baptis Roh Kudus dengan penuh Roh Kudus itu mengikuti kita. Makanya kemarin kesaksiannya Bu Farida, kenapa waktu Bu Farida belum seperti sekarang masih biasa-biasa aja, itu sudah bisa dapat tanda dari Tuhan, suara dari Tuhan. Karena materai Roh Kudus ini
di mana begitu kita mematraikan, kita percaya kepada Yesus dengan pengorbanannya, itu karunia itu akhirnya nyala di dalam hidup kita gitu. Makanya kita itu sekarang karunia-karunia itu kita mesti aktifkan. Yesus itu sudah memberikan kita semua karunia. Tinggal kita mengaktifkan gimana caranya kita untuk mencapai itu. Kayak saya sampai saat ini, dulu saya pernah mendapatkan suatu bahasa roh. Tapi karena saya jarang memakainya, sehingga akhirnya hilang. Sampai saat ini, terus terang saya belum pernah dapat bahasa roh itu lagi. Beda dengan istri saya. Kalau istri saya akhirnya begitu dia mematraikan Roh Kudus dalam hidupnya, 100% akhirnya dia mendapatkan bahasa roh. Dan bahasa roh itu dia pergunakan sampai saat ini masih aktif di dalam hidupnya. Nah, balik lagi kepada Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 1. Tetapi ujilah roh-roh itu. Nah, Tuhan kan sudah memberikan kita karunia kan. Kita tinggal mengaktifkan. Nah, di dunia ini 1 Yohanes 4 ayat 1 bilang sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul. Nah, kita tuh harus dapat membedakan itu gitu. Dapat membedakan manusia. Kayak kemarin saya bilang kalau datangnya dari luar kita mungkin bisa siap-siap mengantisipasi gitu. Tetapi kalau datangnya dari dalam bagaimana? Akhirnya kita terjebak dalam salah pemahaman. Karena banyak sekali akhirnya kita jatuh karena dari dalam. Kayak kemarin kesaksian saya, ternyata kakak rohani saya sendiri pun seperti itu, sehingga saya terjebak. Secara tidak sadar saya ikut, dan akhirnya Tuhan memberikan tanda buat saya, karena Tuhan mengasihi kita. Oh, ini nggak boleh, dan ternyata ini handphone rekondisi kamu perbarui itu nggak baik, bisnis kamu. Import masuk secara ilegal itu tidak bagus, tidak baik. Itu kita mendapatkan karunia itu gitu, kita mendapatkan nikmat itu. Tetapi waktu kita berjalan, dan saya berjalan dengan kakak rohani saya, dia bablas aja gitu, karena kita nggak tahu kan. Dan apalagi kita tergiur dengan hal mamon, dengan hal dunia. Nah, seringkali kita sebagai manusia itu melihat karunia. Wah, Pak Yos karunianya bagus nih. Dia tumpang tanganin sembuh. Wah, Pak Wid luar biasa nih karunianya nih. Lalu kita melihat karunia-karunia itu. Tetapi kita tidak pernah melihat buah dari orang tersebut. Selalu kita menomorsatukan karunia. Oh, pendeta ini karunianya bagus, luar biasa. Penyampaiannya ini segala macam. Sementara, teman-teman, kita itu diberikan karunia itu udah dari awal kita diberikan karunia. Kenapa kita harus melihat karunia? Seharusnya kita melihat buah dari pelayanan mereka. Buah dari, Poyos, Pak Wid, buahnya bagus. Harusnya itu yang kita lihat, buahnya, bukan karunianya. Seringkali orang terjebak dalam pemikiran yang seperti itu. Makanya kemarin saya bilang, gimana cara menguji si orang supaya kita tahu. Kemarin ada 4 poin yang saya bagikan, kalau masih ingat. Yang pertama itu komitmennya terhadap tubuh Yesus. Kita lihat nih komitmennya dia dalam rohaninya di dalam gereja itu atau di dalam pengajaran itu. Yang kedua, gaya hidupnya gimana sehari-hari. Apakah dia sesuai dengan firman atau dia ternyata di dalam dunia berbeda.
yang ketiga, buah dari pelayanannya. Nah, ini yang saya mau garis bawahi juga. Buah dari pelayanannya. Apakah membawa orang-orang hidup dalam kebenaran atau dalam dosa? Karena kita kadang-kadang suka beda tipis tuh. Kita hidup benar atau tidak benar. Kita harus akhirnya berdoa lagi, bertanya lagi kepada Tuhan supaya Roh Kudus itu selalu mengingatkan kita. Kayak kemarin kesaksian saya, akhirnya Roh Kudus mengingatkan saya, oh ini nggak benar, oh ini nggak benar, dan saya mulai memperbaikinya. Sampai saat ini juga seperti itu, saya terus belajar. Akhirnya Roh Kudus selalu mengingatkan saya, oh ini begini, oh ini begini, dibukakan gitu pikiran kita. Nah, yang keempat itu ujian yang paling penting dalam perkenalan dengan kepercayaannya terhadap Yesus Kristus, yang adalah benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Itu ada di 1 Yohanes 4 ayat 2. Seperti itu. Nah, mungkin kita mulai dari sharing ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman tentang gimana caranya kita membedakan roh, atau dari 1 Yohanes 4 ayat 1, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Kita harus uji roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Saya persilakan buat teman-teman yang mau sharing, tanya. Ya, silakan. Bu siapa? Bu Siska. Oh, selamat pagi Bu Erni. Pagi, Bu Ya. Erni. Pagi. Mengenai bagaimana kita membedakan roh ya di dalam 1 Yohanes 4 mulai ayat 1. Tadi Bro Adam sudah menjelaskan, sebetulnya di ayat-ayat berikutnya itu menjelaskan ya bagaimana kita bisa membedakan roh, apakah dia tentang pengakuannya terhadap Yesus, maksudnya siapa Yesus, seperti itu, apa maksudnya kebenarannya di dalam Tuhan, kemudian sikap gaya hidupnya, apakah terus juga membawa orang kepada kebenaran, seperti itu, dan lain sebagainya. Tadi udah ada 4 ya Bro Adam ya, yang dijelaskan. Oke, silakan. Mungkin diulang sedikit Bro Adam, 1.1234-nya. Ya, poin pertamanya, kita melihat komitmen terhadap tubuh Kristus. Oh, terhadap tubuh Kristus. Ya, artinya terhadap Kristus sendiri ya. Terus yang kedua, Gaya hidup. gaya hidupnya. Apa gaya hidupnya? Ya, seringkali kan bertentangan dengan apa yang buah-buah roh kasih tahu ke kita Oke. dalam firman. Terus, Yang ketiga, buah dari pelayanan. oh buah pelayanan. Terus, yang keempat, Ujian yang paling penting adalah berkenan dengan kepercayaannya terhadap Yesus Kristus yang adalah benar-benar Allah. berkenan dalam kepercayaan terhadap Yesus. Ya. Oke. Ya, kira-kira itulah. Kalau saya bilang ya ini kata-kata ini maksudnya poin-poin ini cukup jelas, artinya bagaimana hubungannya dengan gereja tubuh Kristus gitu kan, dengan gereja kan tubuh Kristus, atau dengan hidup kita sendiri, apakah hidup yang suci atau tidak, gaya hidup buah-buah roh. Nah, kita tahu buah-buah roh di dalam Galatia, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan seterusnya. Nah, kemudian buah-buah pelayanan itu udah merupakan hal yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, dan juga terutama yang keempat, berkenan dengan kepercayaan, artinya berpegang teguh kali ya kepada iman tentang siapa Kristus itu. Tapi kalau saya lihat ada di mana ya nanti, sebentar ya, silakan yang lain dulu kali. Ada? Silakan. Bu Farida ada, Bu Siska, Bu Erni, atau Pak Wid? Silakan.
Shalom. Ya, Halo. shalom. Kalau saya tetap ya, kita semuanya, kalau bagaimana cara membedakan, maksudnya kan itu tadi, Pak Adam. Karena konteksnya kan adalah nabi-nabi palsu. Kita tahu nabi palsu itu keinginannya adalah daging. Lebih spesifik lagi, keinginannya adalah untuk diri sendiri. Entah itu untuk dipuja, entah itu untuk dihormati, entah itu untuk segala kuasa, kekuasaan, dan lain sebagainya. Nah, itu di situ. Makanya bagaimana cara kita bisa membedakan, cuma satu cara membedakannya, yaitu seperti di dalam Ibrani 4 ayat 12. Firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Firman Allah, jadi di sini ya, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Kok kenapa jiwa dan roh? Yang jelas roh ini adalah roh kita yang berasal dari Bapa. Nah, kalau jiwa adalah punya keinginan, punya hasrat sendiri, punya gairah sendiri, punya kecintaan sendiri, semuanya ke arah daging dimaksud di sini. Kalau ke arah daging, siapa yang bisa membuat ini semuanya? Adalah firman Tuhan. Nah, firman Tuhan inilah yang dikatakan bahwa dia bisa memisahkan jiwa dan roh. Nah, kemudian yang kedua, kalau sudah demikian, nah kita harus hidup di dalam roh. Supaya di dalam roh ini kita bisa mengalahkan tubuh. Kita tidak mungkin bisa dalam nama Yesus, semua yang keinginan tubuh kita ini kita tengking habis. Tidak mungkin karena ini melekat dalam tubuh. Nah, caranya mengalahkan ini kita baca yuk di dalam Roma 8 ayat yang ke-9. Salah. Nah, ini. Ya. Ayat yang ke-13. Dikatakan gini, Roma 8 ayat 3. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu mati. Mati. Ini dikuatkan juga Roma 8 ayat 3 sebelumnya. Bahwa semua dosa kita itu ditimpakan dalam daging. Nah, ini sudah jelas banget bahwa daging kita ini tidak ada satupun yang dibawa. Artinya daging itu apa? Nah, kecintaan kita pada dunia. Kita mau butuh apa kemewahan, apa keperluan kita, mobil dan lain sebagainya, itu daging. Nah, itu yang kita kejar terus. Tidak mungkin sampai kita punya gairah daging, nafsu daging dan lain sebagainya. Nah, ini dikatakan bahwa jika kamu hidup menurut daging, kamu mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sehingga kalau kita ini saya ayat ini saya pakai juga kalau kamu mau awet muda, ya ini 13 ini dari Roma 8. Kamu mematikan perbuatan tubuhmu. Nah, perbuatan tubuhmu apa? Kesukaan daging, apalagi yang diri sendiri itu. Kalau sudah demikian, kita sudah bisa mematikan semuanya, barulah di dalam Maliaki 3 ayat 17-18 itu. Bahwa kita menjadi harta kesayangan Tuhan, karena kita akan mengikuti apa yang diikuti Tuhan. Ya kan, diinginkan Tuhan. Diinginkan Tuhan itu apa sih? Cuman satu. Kamu seperti Yesus. Mana firman-Nya? Roma 8 ayat 29. Itu di dalam Roma 8 ayat 29 jelas bahwa kita harus mengikuti Yesus. Bahkan Yesus itu menjadi yang sulung bagi kita. Apa artinya sulung? Itu kita bisa bedah lagi. Sulung di sini adalah orang yang lahir dalam keadaan sama persis 100% kayak kita. Lahir dari rahim seorang ibu. Apalagi ikut menderita, ikut apa, ya pertumbuhan karir dan lain sebagainya. Yesus juga ikut dalam bidang kayak gitu. Ya kan? Tetapi dia tidak sama dengan pertumbuhan kita. Nah, itu yang harus kita ikuti. Kalau kita mengikuti Yesus sampai kita 1 Yohanes 2 ayat 6.
bahwa kalau kamu di dalam Kristus, kamu wajib hidup sama seperti Kristus. Tapi orang zaman sekarang suruh seperti Kristus, nggak ada yang mau. Benar, kalau bisa 10% aja udah bagus banget. Betul itu. Nah ini yang harus kita lihat. Kayak minggu kemarin tuh saya berapa kali ibadah. Ibadah 2 kali aja di situ nangis saya. Ya. Kenapa? Karena semua yang diceritakan adalah masalah duniawi. Masalah kedagingan. Nah itu salah enggak? Ya seperti tadi Pak Adam bilang. Itu harus bertanggung jawab. Orang itu tidak membawa kita kepada kekekalan, tetapi membawa kita ke bumi. Supaya kita diparkir terus di bumi, supaya hidup sukses di bumi, hancur kita. Percaya bahwa pada saat kita dipanggil Tuhan di kekekalan, kita cuma gemetar, tidak bisa apa-apa. Menyesal. Karena begitu luar biasanya langit dan bumi yang baru, di mana kita ada di sana. Senangnya kayak apa? Itu tidak perlu dicari di bumi. Itu harus kita berorientasi pada kekekalan. Itu dalam Yesus. Baru kita bisa membedakan ini semuanya. Ya kan, sekali lagi deh, Maliaki terakhir. Saya bacakan itu. Supaya kita semuanya tahu. Maliaki 3 ya. Nah, orang yang takut akan Tuhan, yang mengerjakan keselamatan, yang takut akan Tuhan, mereka akan menjadi milik kesayanganku, kata Allah. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, yaitu pada saat kekekalan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, yang orientasinya cuma bumi dunia saja, kematian kekal lagi. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Nah, itu cuma bisa kita hidup di dalam Kristus. Nah, Kristus sekarang sudah pergi ke surga. Bagaimana? Puji Tuhan, fasilitas lain diberikan kepada kita, yaitu Roh Kudus dimeteraikan dalam hidup kita. Ayo kita hidup sesuai dengan apa yang diinginkan Roh Kudus. Kalau kita mau memberikan Roh Kudus itu memimpin, menuntun kita, terus kemudian juga Roh Kudus ini akan mengingatkan kita, Roh Kudus ini juga akan menginsafkan kita, Roh Kudus itu mengajar, Roh Kudus itu guru bagi kita tiap harinya. Oh, luar biasa. Dan kita pasti mati-matian untuk bisa hidup seperti Yesus. Kalau sudah demikian, kita akan melihat segala sesuatunya terang benderang. Nah, ini saja bagi saya. Bagaimana caranya kita mengerti? Ya firman Tuhan. Nah, kalau kita tidak mencintai firman, sudah tahu firman Tuhan, maka kita pasti hidup seperti Kristus. Kalau kita mencintai firman, hidup seperti Kristus, kita luar biasa. Karena Bapak akan senang sekali. Bapak menikmati, pernah nggak sih Bapak menikmati ciptaannya mula-mula Adam dan Hawa? Belum sampai menikmati Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Nah, kalau kita yang membuat, menciptakan sesuatu yang bagus banget, dirusak orang, ya kan? Bagaimana itu? Kita pasti marah. Puji Tuhan itu Bapa di surga, pencipta segalanya. Dia pengen kita menjadi seperti Yesus. Seperti Adam mula-mula yang tidak berdosa, yang hidup kudus, tak bercela, hanya berkomunikasi, berelasi, dan juga bersekutu, bergaul hanya dengan Allah saja. Ayo kita mulai segalanya Allah. Bukan hanya prioritas. Pak Wid, bukan prioritas, tapi segalanya. Kita pasti dipelihara sempurna oleh Allah itu dalam kehidupan kita. Karena Allah lah yang mencukupi segala kebutuhan dan keperluan. Itu termasuk kesaksian saya saat ini. Puji Tuhan itu dulu. Ya, monggo, silakan. Ya, Nah, tahu nih, udah tahu belum teman-teman kalau saat-saat ini lagi viral nih lagu-lagu, ada lagu yang
menyesatkan. Ada yang pernah dengar? Lagu Belum. apa, Bro? Belum Lagu ya? apa? Lagu apa, Lagi Bro? viral Ada. saat ini. Yang itu apa dibilang Alkitab jadi penghalang manusia terima pekerjaan baru dari Tuhan. Itu ada lagunya. Siapa itu yang Gimana buat, Pak? Bro? Ada Alkitab apa? Jadi Alkitab penghalang. menjadi penghalang. Jadi Ya, penghalang. saya share sedikit nih ya, sedikit aja. Ada. Itu lagi ini sekarang lagi apa namanya? Yang buat siapa itu, Bro? Hah? Yang memviralkan siapa? Share screen bisa kalau mau. Di WA udah banyak itu Koyos. Oh, di Ya, WA udah. sudah banyak. Iya toh. Oh iya. Saya dapat itu juga. Dapat ya? Ada juga. Lagunya juga ada tapi saya udah hapus. Bahasa Indonesia, Bu Farida. Tidak. Ada bahasa Inggris. Dari Amerika kalau nggak salah. Oh, dari Amerika, bukan Indonesia. Ya. Enggak Indonesia kalau ini Bu Farida. Ada juga mungkin sudah di Indonesia kan Pak. Di translate Ini di share screen saya ada nggak Pak Yos? Ada, ujiannya. ada kelihatan. Cuman suaranya belum keluar. Saya sih sebenarnya udah bisa mendeteksi nih. Sebenarnya saya udah bisa Siapa mendeteksi. yang Bro. nyanyi? Kok nggak dengar suaranya? Ya, tapi teksnya kita bisa baca, Pak Wid. Oh. Kalau enggak nanti kita kasih linknya aja, Bro Adam. Saya sih sudah bisa mendeteksi itu lagu dari mana. Cuman saya pengen tahu aja, Bro Adam, tahu nggak itu mungkin Bro Adam tahu apa namanya dari mana itu lagu itu, siapa yang membuat atau siapa yang memviralkan gitu. Kalau siapa yang membuat dan siapa yang memviralkan saya nggak tahu. Tetapi saat ini lagi viral mengenai lagu ini. Yang balik lagi kita banyak nabi-nabi palsu dan ini benar-benar di share di YouTube. Dan ini, Suara putus-putus, Bro Adam. ya kalau yang membuat lagu ini dan siapa yang memviralkannya saya nggak tahu. Tetapi yang saya tahu saat ini lagi viral lagu itu. Oh iya. Jadi penghalang. Dan itu Indonesia. Oh, Bu Siska kemana, Bu Siska? Silakan. Silakan yang lain. Sekarang bagi kita yang harus memberitakan firman. Kita tahu kenapa itu semuanya terjadi, nabi palsu itu. Nabi palsu itu berdirinya juga di mimbar. Nah, oleh karena itu, hati-hati di dalam kita mendengarkan setiap pemberitaan firman. Di mana saja. Kita lihat orientasinya. Kalau di dalam sepanjang 1 jam atau 45 menit, itu sering tidak ada nama Yesus. Itu sudah luar biasa bagi saya. Mengerikan artinya. Tidak ada. Sekarang eranya Yesus yang dia bilang bahwa dunia ini akan segera diakhiri. Kerajaan dunia ini mau dihentikan, sejarah dunia mau dihapus oleh Yesus. Tapi orang tidak mau terus bicara tentang Yesus. Luar biasa. Makanya kita semuanya hati-hati di dalam mendengarkan itu. Cek terus di YouTube banyak.
Siapa aja yang selalu berbicara dengan itu. Dan itu rohaniawan. Itu semuanya adalah orang-orang yang berani berbicara demikian. Bagi saya mengerikan, memang mengerikan betul. Ini sudah akhir, bukan akhir aja. Ini sudah zaman terakhir, ujungnya zaman akhir. Sudah mau kan kita biasa-biasa seperti firman Tuhan dalam Matius 25, dalam Lukas 17, semuanya dikatakan bahwa seperti zaman Nuh, seperti zamannya Lot, semua biasa-biasa. Tidak ada yang luar biasa. Kita ikuti dengan standar dunia yang biasa-biasa, yang wajar. Tapi itu mematikan dalam hidup kita. Kita harus sadar bahwa tidak banyak. Sesuai dengan firman Tuhan, Yesus Kristus sendiri yang bilang, tidak banyak yang bisa masuk dalam kerajaan surga. Ayo kita berusaha keras, berbalik arah, tahu bahwa Yesus sudah memberikan jalan bagi kita supaya menuju surga. Terima kasih. Ya, mungkin pertanyaannya kalau kita udah bisa membedakan karunia roh berikutnya, kita harus ngapain? Apa sikap tindakan kita ketika kita, ya yang sederhana ya kita tolak, kita tidak menerima. Tapi yang jauh lebih tidak yang tidak sederhana, ya bagaimana menghadapi ajaran-ajaran yang sudah berkembang seperti itu. Karena kan hari ini banyak sekali ajaran-ajaran seperti itu. Dengan lagu yang tadi saja sebetulnya saya sih sudah bisa mendeteksi sebetulnya lagu Dari itu mana? dari mana. Tapi saya juga Bapak kasih tahu dong ke kita. Tapi kan Dari mana? saya kan tanya tadi sama Bro Adam, Bro itu dari mana? Maksudnya supaya saya bisa konfirmasi gitu. Karena kalau saya katakan juga, saya kan juga takut salah juga Pak gitu. Mungkin itu adalah, ini nanti kan akan kita share. Belum pasti lah ya. Bukan belum pasti, itu kan deteksi dari saya, ya kan? Tapi kan harus dibuktikan ini siapa yang buat. Kalau misalnya siapa yang buat si A, nah kita baru tahu misalnya gini, itu yang buat Pak Amos misalnya, atau itu yang buat Pak siapa misalnya Pak Niko misalnya, yang bukan Pak Amos, kalau Pak Amos nggak pernah ciptain lagu, Pak Niko yang suka ciptain lagu, ya kan? Nah misalnya Pak Niko ciptakan lagu itu, nah kita akan lebih jelas jadinya. Tapi kalau kita nggak tahu itu siapa yang nyiptain, apakah itu ciptaannya orang Indonesia atau itu ciptaannya dari luar gitu. Tapi deteksi saya sih itu yang nyiptain dari luar, bukan dari Indonesia. Indonesia cuma menerjemahkan. Oke, kita akhiri Pak, waktu kita sudah akan berakhir. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kami serahkan untuk apa yang sudah kami dengarkan, supaya kami belajar untuk membedakan roh dengan cara hidup kami yang berkenan kepadamu, sehingga kami juga bisa membedakan, memfilter apa yang pengajaran-pengajaran, apa yang peristiwa-peristiwa terjadi, dan terutama supaya hidup kami makin berkenan kepadamu. Tuhan, terima kasih buat semangat spirit ini, buat roh yang Tuhan karuniakan. Segala berkat ini turun atas hidup kami, rohani dan jasmani, menuntun kami untuk berkenan kepada Bapa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Amin. God bless you. God bless you. Itu Bu Siska tadi, Aktivitas. Bu Siska tadi kepental keluar kayaknya dia, tapi saya nggak ngerti kenapa dia. Oke, Oke. sampai ketemu.